Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak solih-solihah kelas 4 SDIT Harapan Bunda yang Bu Guru sayangi? Semoga anak-anak senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik muatan pelajaran IPA kelas 4 tema 4 mengenai keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Nah, anak-anak, apakah sumber daya alam itu? Apakah kalian sudah tahu? Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sebagaimana gambar, anak-anak bisa melihat ada sumber daya alam laut, ada hutan, masing-masing dapat kita manfaatkan untuk kebutuhan manusia, namun penggunaannya harus secara bertanggung jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, ayat ini mengingatkan kepada kita manusia, apabila penggunaan atau eksploitasi sumber daya alam yang Allah telah sediakan di alam ini secara tidak bertanggung jawab atau berlebihan, maka akan terjadi kerusakan seperti kerusakan hutan dan juga kerusakan laut. Eksploitasi hutan yang berlebihan akan mengakibatkan banyak sekali kerugian bagi kita makhluk hidup yang ada di sekitarnya, seperti berkurangnya ketersediaan oksigen, suhu bumi semakin meningkat atau terjadi global warming, dan juga rawan terjadi longsor dan banjir, berkurangnya sumber makanan, dan hilangnya tempat tinggal atau habitat bagi hewan. Untuk itu, penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam, agar hal tersebut tidak merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, usaha yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam hutan antara lain, yang pertama adalah penanaman kembali hutan yang gundul atau disebut juga reboisasi. Yang kedua, tidak menebang atau membakar hutan secara berlebihan atau tidak bertanggung jawab. Dan yang ketiga, membuat cagar alam. Cagar alam yaitu suatu tempat yang dilindungi baik dari segi tanaman maupun hewan. Laut. Di laut juga terjadi pencemaran yang disebabkan oleh limbah sungai. Sungai yang tercemar akan menyebabkan laut tercemar. Yang kedua, racun dan bahan peledak penangkap ikan. Penggunaan racun dan bahan peledak oleh nelayan-nelayan tidak bertanggung jawab akan menyebabkan laut menjadi tercemar. Dan yang ketiga, tumpahan minyak dari kilang. Minyak yang tumpah di laut akan menyebabkan pencemaran dan akan mengganggu ekosistem atau kehidupan di dalam laut. Nah, bagaimana upaya pelestariannya? Yang pertama, yaitu tidak mengambil atau merusak terumbu karang dan memelihara hewan laut. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak, racun, dan pukat harimau. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar pertama, tampak ada sebuah tebing laut yang terkena abrasi ya.
Tebing ini terkena gelombang laut yang secara terus-menerus menerjang tebing tanah, sehingga tebing tanah terkikis dan terjadi abrasi. Nah, di gambar berikutnya adalah gambar bibit-bibit tanaman bakau. Nah, tanaman bakau ini ditanam di tepi pantai atau di daerah pesisir. Nah, fungsinya apa? Nah, pohon bakau ini ya ketika kita menjaga kelestariannya, maka pohon bakau ini dapat menjaga keseimbangan alam di daerah pesisir. Pohon bakau ini dapat berfungsi sebagai habitat makhluk hidup atau tempat hidup ya, tempat hidup bagi makhluk hidup seperti ikan, tempat ikan bertelur, anak-anak ikan mencari makanan, berlindung, dan juga fungsi dari pohon bakau ini adalah menahan gelombang air laut yang sering pasang surut di daerah pesisir. Anak-anak, berikutnya adalah kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam sungai. Nah, di sungai juga terjadi pencemaran yang disebabkan oleh pembuangan limbah ke sungai, seperti limbah plastik, limbah rumah tangga, dan juga racun ikan yang digunakan oleh orang yang menangkap ikan. Jadi ikan-ikan menjadi mati semuanya, baik yang besar, kecil, akan mati semua. Nah, bagaimana upaya pelestarian sungai? Yang pertama, tidak membuang sampah ke sungai. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun untuk menangkap ikan. Yang ketiga, melakukan kegiatan pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan di sekitar sungai. Jadi tumbuhan-tumbuhan air atau yang masuk ke dalam sungai bisa dibersihkan, dipotong. Berikutnya, pelestarian hewan. Caranya yaitu yang pertama, merawat, yaitu dengan memberi makan, minum, dan memberi pengobatan ketika sakit. Berikutnya dengan melindungi hewan langka dengan membangun suaka marga satwa. Suaka marga satwa itu tempat perlindungan terhadap hewan yang hampir punah. Dan cara berikutnya tidak menangkap dan memburu hewan, terutama hewan yang langka, karena bisa-bisa menjadi punah kalau terus ditangkap dan diburu. Cara berikutnya yaitu dengan membuat undang-undang pelarangan perburuan liar, sehingga orang-orang yang melakukan pelanggaran akan ditindak secara hukum. Begitu ya, anak-anak. Seiring dengan kemajuan teknologi ternyata memiliki dampak terhadap keseimbangan alam. Jadi, peralatan-peralatan yang biasa digunakan oleh nelayan seperti bom ikan dan pukat harimau, seperti gambar ya anak-anak ya, ada nelayan yang menggunakan bom dan juga pukat harimau. Hal ini dilarang ya digunakan karena dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, akan merusak lingkungan, ikan mati, ikan-ikan yang kecil juga ikut tertangkap, maka lama-kelamaan bisa-bisa ikan akan habis, ya karena yang kecil ditangkap, yang besar ditangkap, semuanya ditangkap. Nah, kemudian teknologi apa yang boleh digunakan atau bermanfaat untuk nelayan, yaitu Global Positioning System atau GPS ya. Jadi GPS ini digunakan oleh nelayan modern untuk melacak keberadaan ikan di laut yang luas atau di samudera gitu, di mana letak banyak ikan ya. Melalui bantuan GPS ini, maka akan dapat diketahui, oh di sebelah utara misalkan, di sana banyak ikan atau di sekian derajat
lintang utara atau sekian derajat lintang selatan, di sana banyak ikan, maka nelayan akan menuju ke sana. Penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lakukan. Contohnya dengan menghemat penggunaan air saat mencuci mobil, mencuci motor, mencuci piring gitu ya, yang menggunakan air, maka kita gunakan secara hemat. Atau kita dapat menghemat penggunaan kertas. Nah, ketika menulis, kita gunakan dua sisi kertas. Nah, sekarang bagaimana kira-kira pengelolaan sampah dan barang bekas yang tepat ya anak-anak, yang banyak berada di sekitar kita? Nah, ternyata ada 4 cara untuk mengelola barang-barang bekas dan sampah sehingga bisa bermanfaat dan ramah lingkungan. Nah, caranya apa saja? Yang pertama yaitu reuse. Nah, reuse adalah menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Contohnya, menggunakan kaleng bekas cat untuk dijadikan tempat sampah atau pot tanaman. Seperti pada gambar ya, cantik-cantik potnya. Atau menggunakan kantong bekas kemasan untuk tas belanja. Nah, itu juga bagus-bagus, cantik-cantik. Bisa dianyam ataupun dijahit. Dan juga bisa menggunakan koran bekas untuk sampul buku. Cara pengelolaan sampah berikutnya adalah reduce. Reduce yaitu mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Jadi sampah yang dibuang ke lingkungan harus sedikit mungkin. Jadi kita berusaha untuk mengamalkan Al-Quran ya anak-anak. Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap masuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Nah, kita di sini menggarisbawahi tentang berlebih-lebihan ini ya. Jadi janganlah berlebih-lebihan. Nah, contohnya apa? Ini sejalan dengan pengelolaan reduce ini ya anak-anak ya. Jadi contohnya apa? Yang pertama yaitu kita membawa air minum dalam botol sendiri. Jadi kita kalau pergi-pergi bisa membawa bekal air minum dalam botol itu, jadi bisa digunakan lagi. Jadi daripada membeli air minum dalam kemasan, kan boros ya, habis itu botolnya dibuang jadi sampah. Cara yang kedua, dengan membawa kantong belanja sendiri saat belanja. Jadi tidak menggunakan plastik dari toko atau swalayan. Contoh berikutnya yaitu menggunakan kedua sisi kertas untuk penulisan dan fotokopi. Berikutnya, menghindari membeli barang-barang yang kurang perlu. Nah, ini tadi tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi ketika kita merasa itu tidak begitu penting, tidak kita kurang perlu, maka tidak usah dibeli, karena nanti kalau udah dibeli ditaruh saja ya, tidak dipakai misalkan, akan amat sangat disayangkan. Cara berikutnya adalah replace. Replace artinya mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Nah, contohnya apa? Yaitu memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu. Sapu tangan bisa dicuci terus dipakai lagi ya. Contoh berikutnya, memilih
membawa tas belanja sendiri daripada plastik dari swalayan. Contoh ketiga, membawa bekal makan sendiri, tidak menggunakan styrofoam ya. Jadi kalau menggunakan wadah bekal bisa dicuci dan dipakai kembali. Kemudian membeli makanan dengan membawa wadah sendiri, misalkan piring atau mangkuk. Cara berikutnya yaitu recycle, yaitu mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Contohnya yaitu dengan mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Yang kedua, membuat prakarya dari koran atau majalah bekas, daun kering, biji-bijian kering seperti kolase, mozaik, dan montase. Seperti yang telah anak-anak buat kemarin ya, membuat karya kolase dari biji-bijian misal. Atau membuat mozaik dari potongan-potongan daun atau potongan keramik juga bisa. Sedangkan montase bisa menggunakan koran atau majalah bekas. Jadi anak-anak bisa memilih gambar-gambar yang sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Anak-anak gunting gambarnya kemudian disusun, maka akan menjadi sebuah karya yang menarik, yang indah gitu ya, dengan ceritanya sendiri sesuai dengan tema. Nah, contoh berikutnya yaitu dengan mengolah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali. Jadi, kertas-kertas bekas yang sudah tidak digunakan itu biasanya nanti di pabrik daur ulang akan dihancurkan dan dipres atau dicetak kembali menjadi kertas baru ya, ataupun karton. Nah, bisa juga digunakan untuk kerajinan biasanya atau prakarya. Nah, ini di samping ada gambar keranjang, ini terbuat dari kertas bekas anak-anak. Bagus ya. Dan ini memiliki manfaat yang banyak juga. Ini keranjang dan juga ada vas bunga. Vas bunganya cantik warna-warni. Kalau dari jauh mungkin sepintas nggak tahu, oh itu ternyata dari kertas gitu ya anak-anak ya. Insya Allah anak-anak bisa membuatnya di rumah ya, untuk mengisi sebagai kegiatan yang positif. Ya. Nah, demikian anak-anak materi yang dapat Bu Guru sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak dan terima kasih sudah menyimak pelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.